Shalom, perkenalkan nama saya Yona Lestari Otasoid dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan program Python yang menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search dan DFS atau Depth First Search. Program ini memiliki 3 contoh kasus, yaitu yang pertama ialah pencarian rute halte bus menggunakan BFS, kemudian pencarian ruang server dengan gedung menggunakan DFS, dan pencarian jalur pengiriman barang menggunakan BFS dan DFS. Pada baris pertama, terdapat kode from selection import the key. Kode ini digunakan untuk mengimpor the key dari modul collections. The key adalah struktur data yang berfungsi sebagai queue atau antrian. Queue bekerja dengan sistem FIFO, yaitu first in, first out, yang berarti data yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu. Struktur ini digunakan dalam algoritma BFS untuk menyimpan node yang akan diperiksa. Kemudian selanjutnya terdapat bagian graph jaringan halte bus. Pada bagian ini kita membuat variabel bernama busgraph. Graph ini berbentuk dictionary dalam Python. Setiap key adalah nama halte bus dan value adalah daftar halte yang terhubung langsung. Contohnya pada baris terminal titik 2 pasar mall, artinya dari terminal kita bisa pergi ke 2 halte, yaitu pasar dan mall. Pada baris berikutnya pasar titik 2 terminal rumah sakit, artinya dari pasar kita bisa menuju terminal atau rumah sakit. Kemudian mall, terminal dan stasiun, artinya dari mall kita menuju terminal atau stasiun. Graph ini menggambarkan hubungan antar halte bus dalam sebuah jaringan. Graph ini juga disebut graph tidak berbobot karena tidak memiliki nilai jarak. Selanjutnya kita membuat fungsi BFS dengan kode BFS underscore bus dalam kurung graph star goal. Baris ini kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama BFS underscore bus. Fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu yang pertama graph, data jaringan halte, kemudian start, titik awal pencarian, dan terakhir goal atau tujuan akhir. Fungsi ini akan mencari rute dari titik awal menuju tujuan yang menggunakan algoritma BFS. Pada baris berikutnya terdapat kode frontier sama dengan the key dalam kurung start. Variabel frontier digunakan untuk menyimpan jalur yang akan diperiksa. Frontier menggunakan the key karena BFS menggunakan struktur queue. Penulisan start berarti kita menyimpan jalur dalam bentuk list. Contohnya, nanti bisa menjadi seperti terminal menuju mall menuju stasiun. Selanjutnya terdapat kode export sama dengan set. Variabel export digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Kita menggunakan set agar tidak ada data yang sama. Tujuannya agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Baris berikutnya adalah printf /n mencari rute dari start ke goal /n. Kode ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa program sedang mencari rute dari titik awal menuju tujuan. Huruf F di depan string berarti kita menggunakan f-string, yaitu cara Python memasukkan variabel langsung ke dalam teks. Selanjutnya terdapat kode while frontier. Perulangan ini berarti program akan terus berjalan selama frontier masih berisi jalur yang harus diperiksa. Jika frontier kosong, berarti semua kemungkinan jalur sudah diperiksa. Baris berikutnya adalah path sama dengan frontier.popleft. Fungsi popleft mengambil elemen paling depan dari antrian. Ini sesuai dengan konsep BFS yang menggunakan FIFO atau first in, first out. Baris berikutnya adalah current sama dengan path min 1. Kode ini mengambil elemen terakhir dari jalur. Elemen terakhir ini adalah posisi node yang sedang diperiksa saat ini. Kemudian kode berikutnya adalah if current is explored. Kode ini memeriksa apakah node saat ini sudah pernah dikunjungi. Jika sudah pernah dikunjungi, maka program akan melewati menggunakan perintah continue. Baris berikutnya adalah explore.add dalam kurung current. Kode ini menambahkan node yang sedang diperiksa ke dalam daftar node yang sudah dikunjungi. Kode berikutnya adalah print dalam kurung mengunjungi current. Kode ini menampilkan node yang sedang diperiksa oleh algoritma BFS. Baris berikutnya adalah if current sama dengan goal. Kode ini mengecek apakah node saat ini sama dengan tujuan.
Jika sama, maka program akan menampilkan pesan bahwa rute ditemukan dan mengembalikan jalur tersebut. Selanjutnya terdapat perulangan for neighbor in graph dalam kurung current. Kode ini membaca sebuah node yang terhubung dengan node saat ini. Jika node tersebut belum dikunjungi, maka akan ditambahkan ke frontier menggunakan frontier.append sama dengan path plus neighbor. Artinya program membuat jalur baru yang diperpanjang dengan node tetangga. Pada bagian main program, terdapat kode result sama dengan bfs underscore bus dalam kurung bus graph terminal bandara. Kode ini menjalankan fungsi BFS dengan titik awal terminal dan tujuannya bandara. Hasil yang akan disimpan dalam variabel result. Jika jalur ditemukan, maka program akan menampilkan route menggunakan fungsi join result. Fungsi ini menggabungkan setiap node menjadi satu kalimat dengan tanda panah. Contohnya terminal menuju mall, menuju stasiun, menuju bandara. Selanjutnya program membuat graph baru bernama building underscore graph. Graph ini menggambarkan denah sebuah gedung, contohnya lantai 1, yaitu ada ruang A, ruang B. Artinya dari lantai 1 kita bisa menuju ruang A atau ruang B. Tujuan dari program ini adalah mencari server room. Kemudian program berikutnya membuat fungsi menggunakan defs underscore building dalam kurung graph start goal. Fungsi ini menggunakan algoritma defs atau depth first search. Defs bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum kembali ke jalur lain. Pada defs kita menggunakan stack. Stack bekerja dengan sistem LIFO yaitu last in first out. Artinya data yang masuk terakhir akan diproses pertama. Stack dibuat dengan kode frontier sama dengan stack. DFS mengambil jalur dari stack menggunakan path sama dengan frontier.pop. Fungsi pop mengambil elemen terakhir dari list. Itulah perbedaan utama DFS dengan BFS. Pada bagian terakhir terdapat graph pengirim barang. Graph ini berbeda karena memiliki bobot atau jarak. Contohnya gudang terdapat toko 1, 4, toko 2, 2. Artinya dari gudang ke toko 1 jaraknya 4 dan ke toko 2 jaraknya 2. Namun dalam program ini BFS dan DFS tidak menggunakan bobot tersebut. Kesimpulannya, BFS menggunakan Q dari mencari kesimpulannya BFS menggunakan Q dan mencari secara melebar. DFS menggunakan stack dan mencari secara mendalam. Kedua algoritma ini sangat penting dalam pencarian pada struktur data graph. Demikian penjelasan program BFS dan DFS yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.